Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa tafaddal wa barik wa sallim bijalalika wa kamalika ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa khatimin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin. Sahabat Hijrah Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tengah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Insyaallah sedikit lagi kita akan sampai kepada hari kemenangan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dalam beribadah, tetap semangat dalam berpuasa. Jangan kendor, jangan malas-malasan. Tetap terus tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, agar bulan suci Ramadan kali ini tidak menjadi bulan suci Ramadan yang sia-sia saja. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kita masih bisa terus bermuhasabah, menuntut ilmu, agar kita sama-sama mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan hadis yang keempat dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi hadisnya? Di sini terdapat 4 poin penting. Adapun nanti beberapa poin-poin selanjutnya. Namun ada 4 poin penting dalam hadis ini. Sebelum itu kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau itu adalah seorang yang benar dan yang dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik. Sesungguhnya salah satu di antara kalian dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi, di dalam perut ibu kita. Jadi penciptaan manusia yang pertama itu ada di dalam perut ibunya. Ada beberapa fase. Yang pertama arba'ina yauman nutfah. 40 hari yang pertama kita masih berbentuk cairan mani, air mani. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian 40 hari selanjutnya kita menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian 40 hari selanjutnya kita menjadi segumpal daging. 40 hari yang pertama, 40 hari yang kedua, 40 hari yang ketiga. Kalau kita jumlahkan, ini hitungannya 4 bulan. Nah, disinilah terjadi proses penting. Makanya orang-orang tua kita dulu menyarankan kita, mengajarkan kita, kalau ada istri kita yang sedang hamil, lalu setelah memasuki usia kandungan 4 bulan, maka disunahkan untuk bersedekah, untuk melakukan hajatan, ya, untuk tujuannya untuk mendoakan cabang bayi dan juga orang tuanya, agar selamat dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Kenapa harus diiringi dengan doa-doa, diiringi dengan ayat Al-Quran, diiringi dengan zikir? Karena pada 4 bulan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikatnya kepada cabang bayi tersebut. Summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh. Kemudian Allah utus malaikat untuk bertemu kepada cabang bayi tadi. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan kepada cabang bayi itu ruh. Makanya
Ada baiknya ketika ruh ini ditiupkan oleh Allah, harus diiringi dengan kebaikan, sehingga nanti anak tersebut akan mendapatkan kodrat dan takdir yang baik. Wa ya'maru bi arba'ati kalimatin, dan dituliskan bagi cabang bayi itu 4 hal. Yang pertama, rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, dan kesedihan ataupun kebahagiaannya. Di sini kita bisa pahami bahwasanya takdir memang sudah dituliskan selama kita masih dalam kandungan ibu kita, yaitu dalam usia 4 bulan. Kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir kita. Makanya nanti ada takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Wallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu, la ilaha ghairuhu. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un. Sesungguhnya salah satu dari kalian telah ditetapkan amalnya dengan amalan ahlul jannah, ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'an, sampai jarak kita dan surga itu hanya 1 hasta. Itu sangat dekat sekali. Akan tetapi fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Akan tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala memiliki ketentuannya tersendiri. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Namun ketika di akhirnya kita berbuat amalan ahlul neraka, ahlun nar, maka kita masuk ke dalamnya. Pelajaran yang kita bisa ambil bahwasanya kebaikan itu harus istiqomah. Jangan saat ini kita baik, besok kita berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat, berjudi, ghibah dan lain sebagainya. Yang itu adalah amalan-amalan ahlun nar. Amalan-amalan orang ahli neraka. Maka dari itu, kebaikan harus diistiqomahkan. Satu kebaikan yang kita lakukan harus istiqomah terus-menerus sampai ajal menjemput kita. Karena di dunia ini tujuannya adalah akhirat. Jangan kita tertipu dengan apa yang ada di dunia ini, sehingga nanti di akhir hayat kita masuk dalam golongan orang-orang yang ahlul nar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un. Begitu juga ada orang yang telah ditentukan ketika dia di alam dunia ini akan melakukan perbuatan-perbuatan amalan-amalan ahlun nar. Fa yasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Akan tetapi di akhir hayatnya, di akhir hidupnya, ia melakukan amalan-amalan ahlul jannah, maka dia masuk ke dalam syurga. Pelajaran yang kita bisa ambil bahwasanya seburuk apapun masa lalu kita, sekelam apapun masa lalu kita, jangan pernah kita melihat masa lalu kita, karena setiap orang memiliki harapan dan masa depan. Jadikan masa lalu yang pernah kita lakukan, masa lalu kelam yang pernah kita lalui sebagai spion kita. Agar ketika kita ingin melakukannya, kita bisa mengaca diri kita. Agar ketika kita ingin melakukan sesuatu yang mungkin dulu pernah kita lakukan dan itu perbuatan buruk, kita bisa menahan diri kita karena kita memiliki spion. Selayaknya orang menaik motor, gunanya spion agar ia bisa melihat kanan dan kiri sehingga tidak terjadi tabrakan, sehingga tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Tujuannya untuk mengamankan dirinya, untuk menyelamatkan dirinya. Maka jadikan masa lalu kita sebagai spion kita agar kita selamat.
di alam dunia dan juga selamat di akhirat nanti. Itu adalah poin-poin yang kita bisa ambil dari hadis ini. Maka pesan saya, terus istiqomahkan dalam perbuatan baik. Jangan pernah merasa malu kalau kita memiliki masa depan yang kelam. Karena Allah melihat ujung dari kehidupan kita. Berapa banyak orang yang dulu mereka preman, yang dulu mereka tukang mabuk, yang dulu mereka tukang zina, tetapi Allah Subhanahu wa taala menentukan hidayah kepada mereka, maka di akhir hayatnya mereka mati dalam husnul khotimah. Tujuan kita hidup di dunia adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab. Kita tahu bahwasanya beliau dulu adalah seseorang yang sangat mudah untuk membunuh. Bahkan beliau kalau bete sukanya bunuh orang. Kalau lagi gabut nggak ada kerjaan, bunuh orang. Jauh dari kataan perbuatan baik, akan tetapi ketika adiknya membaca penggalan daripada surah Al-Quran, Allah turunkan hidayah di dalam hatinya, lalu mensyahadatkan dirinya, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Lalu lihat beliau dimakamkan di samping kuburannya baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan ini juga nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman sekalian. Di bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita hidupkan dengan selalu menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan bulan suci Ramadan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.